Saya Suryo Jatmiko. Saya Rahman Dani. Salam Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Saat ini kami akan mendemonstrasikan coaching untuk supervisi akademik modul 2.3 pada program pendidikan guru penggerak. Salam guru-guru hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Apa kabar Pak? baik nah. Mari, silakan duduk. Ya, makasih Pak. Ya. Pak, Oh begitu. Kalau boleh tahu apa masalahmu? Coba ceritakan, mungkin Bapak bisa bantu. iya benar Pak. Begini Pak, selama ini akhir-akhir ini saya sering terlambat ke sekolah, bahkan kadang saya tidak masuk sekolah Pak. Hal ini sangat mengganggu kegiatan belajar saya di sekolah Pak. Oh begitu ya. Bisa kamu sampaikan ke Bapak kenapa kamu sering-sering terlambat dan bahkan tidak masuk sekolah? Ya begini Pak, saya di rumah harus merawat ibu saya yang sedang sakit. Saya punya saudara Pak, tapi saudara saya kebanyakan mereka sudah berkeluarga. Iya. Sehingga saya di rumah tinggal saya sendiri bersama ibu saya. Namun saat ini ibu saya sedang sakit Pak, sehingga saya harus merawat ibu saya. Sehingga ketika pagi hari saya harus menyiapkan sarapan untuk ibu saya, memandikan, kemudian menyuapi makan ibu saya. Hal ini membuat saya sering terlambat ke sekolah Pak, dan bahkan kadang saya tidak masuk kelas. Selain itu malam harinya Pak, kadang saya juga harus membersihkan rumah, mengurus segala keperluan ibu saya dari pagi sampai malam Pak. Oh berarti kamu terlambat ke sekolah itu dan bahkan tidak masuk. Berarti kamu masih merawat ibumu yang lagi sakit ya? Iya Pak, di pagi hari itu saya masih harus menyiapkan sarapan dan menyuapi ibu saya Pak. Saya sudah menyuapi makan ibu saya, baru saya bisa ke sekolah. Hal ini yang membuat saya terlambat dan bahkan kadang saya tidak masuk sekolah Pak. Jujur saya salut sama kamu nak. Dan saya yakin kamu pasti bisa menghadapinya. Lantas bagaimana cara kamu agar kamu tidak ketinggalan pelajaran dengan kondisi seperti sekarang ini nak? Saya akan menemui guru-guru yang mengajar di kelas, kemudian saya juga akan berusaha untuk menemui kepala sekolah Pak. Saya akan menceritakan keadaan saya kepada Bapak dan Ibu guru dan kepada kepala sekolah, sehingga saya berharap saya dapat memperbaiki diri saya Pak, supaya tidak terlambat lagi dan bisa lebih rajin ke sekolah Pak. Selain aku menemui kepala sekolah, kemudian guru-guru, ada cara lainkah yang bisa kamu lakukan? Ada Pak, saya akan meminjam catatan teman saya jika ada pelajaran saya yang tertinggal, sehingga saya dapat lebih punya waktu untuk mengejar ketinggalan pelajaran saya di kelas Pak. Jadi saya akan pinjam buku catatan teman saya di kelas. Oh iya. Alhamdulillah ya nak ya. Dengan upaya yang kamu sudah lakukan, saya yakin kamu tidak akan mengalami keterlambatan pelajaran, dan saya yakin juga kamu pasti sudah siap dalam menghadapi ujian semester nanti. Insya Allah Pak, saya sudah merasa lega karena saya sudah menceritakan apa yang menjadi masalah saya. Kemudian saya bersyukur karena saya sudah mendapat arahan dari Bapak terhadap masalah yang saya hadapi. Iya, sama-sama nak ya. Pesan saya, jangan pesimis, harus optimis, karena mungkin masih banyak anak-anak di luar sana yang mengalami hal yang lebih dari ini. Dan saya berdoa mudah-mudahan kedepannya anakku bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan setelah mendengar saran dari Kepsek dan guru? Terima kasih Pak. Setelah mendengar saran dari Bapak Ibu guru dan kepala sekolah serta saran dari Bapak, saya akan lebih tepat waktu dalam mengatur waktu baik di rumah maupun di sekolah. Saya akan belajar lebih giat lagi dan saya tetap akan merawat ibu saya dengan penuh tanggung jawab. Ya,
Masya Allah ya, sungguh mulia hatimu ya nak ya. Saya berdoa mudah-mudahan ibumu cepat sembuh dari sakitnya dan kamu insya Allah akan mendapat prestasi yang lebih baik di sekolah. Amin amin ya. Amin. Terima kasih banyak ya Pak. Kalau begitu saya izin pamit ya Pak. Ya silakan ya, silakan hati-hati. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil observasi saya terhadap percakapan tadi, saya dapat memberikan beberapa catatan tentang apa yang telah dilakukan oleh coach pada Koci. Yang pertama, coach sudah menerangkan tujuan. Jadi ada tujuan tadi yang hendak dicapai, kemudian juga sudah berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan yang disampaikan oleh Koci. Kemudian ada rencana aksi yang telah didapatkan juga di situ, dan yang terakhir coach juga sudah menanyakan bentuk tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh coach. Jadi coach sudah berhasil menggali beberapa hal sehingga alur tirta pada percakapan ini telah tercapai. Demikian. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Boleh saya duduk sama-sama Pak Silakan, silakan. Aduh. Ini tidak ada teman saya ini. Senang sekali saya ketemu Pak Rahman hari ini. Iya. Sudah Saya berapa? juga demikian, ya. Satu sekolah kita ini, tapi sudah berapa hari sepertinya saya tidak pernah lihat Pak Rahman ini, kemana saja ini. Iya betul sekali nih Pak. Soalnya ini sibuk betul ini di sekolah. Tapi ada di sekolah? Ada. Wah, Cuma sibuk memang. Pak. Iya. Tapi sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Sepertinya Bapak ini banyak sekali pekerjaan atau seperti apa, sehingga saya melihat Bapak seperti capek atau bagaimana ini? Bagaimana? Iya betul sekali Pak. Memang ini di sekolah ini banyak sekali pekerjaan. Ya. Nah, banyak sekali pekerjaan. Kepsek sudah berikan tugas tentang panitia pembangunan, harus saya ketuanya. Panitia pembangunan. Ya, kemudian bendahara juga harus saya. Bendahara bos. Kemudian ada siswa yang mengeluh orang tuanya, diserahkan ke saya lagi yang tangani. Jadi memang capek sekali Pak dengan beberapa hari kemarin ini. Ini yang saya pusing Pak ini sebenarnya. Padahal di sekolah itu ada beberapa guru juga yang jadi teman saya di sekolah. Cuman saya juga kurang tahu kenapa harus saya yang laksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Saya juga bingung ini Pak. Jadi saya ingin sedikit tahu ini apa yang jadi unek-unek Bapak ini. Jadi begini Pak, ya, karena sudah saya ceritakan di awal tadi terkait dengan apa yang saya dibebankan ke saya. Jujur saja dengan kegiatan-kegiatan itu malah keluarga saya kesian sedikit waktunya untuk saya, dalam artian memperhatikan keluarga. Karena itu tadi beberapa kegiatan di sekolah, nah, ada orang tua mengeluh masalah anaknya, saya yang hadapi. Kemudian juga persoalan-persoalan pembangunan, kita kan sekarang sementara membangun ini Pak. Jadi pembangunan itu yang sifatnya dalam artian masalah keuangan, saya lagi yang tangani. Jadi memang capek sekali. Ini seakan-akan saya kurang fokus dengan kita punya tugas. Belum lagi saya punya tugas di sekolah, mengajar, persiapan RPP dan lain sebagainya. Ini jujur saja saya kewalahan Pak. Jadi Bapak merasa bahwa beban yang diberikan, tugas tanggung jawab yang tambahan itu lebih daripada apa yang Bapak mampu pikul sebenarnya. Betul sekali Pak, karena memang sudah di luar batas saya Pak. Cuman saya mau menolak, pimpinan sudah serahkan, mau dan yang tidak mau saya laksanakan saja dengan ya bismillah saja Pak, seperti itu. Jadi bebannya itu berlebih, Bapak merasa hampir-hampir merasa tidak kuat lagi untuk mengerjakannya. Menurut Bapak, apakah beban-beban pekerjaan tugas tambahan itu harus dikurangi atau seperti apa? Bapak punya rencana dengan
pekerjaan Bapak dan tugas tambahan itu? Ya, jadi begini Pak, dengan apa yang sudah saya rasakan selama ini, beberapa pekerjaan yang saya harus kerjakan, jujur saya seakan-akan sudah tidak mampu Pak. Jadi memang rencana saya itu saya mau kalau bisa mengurangi lah. Ya, karena semakin seiring usia juga semakin bertambah, Ya. otomatis minat kerja juga semakin berkurang. Jadi itu yang membuat saya berpikir apa yang saya harus lakukan dengan hal ini untuk mengurangi beban pekerjaan ini. Jadi Gitu, Pak. tanpa berniat untuk melepas semua pekerjaan itu tidak ya. Iya, iya, Pak. Artinya ingin berbagi pekerjaan dengan rekan-rekan yang lain seperti apa. Nah, jadi nanti kita bisa mengusul itu kepada kepala sekolah, kemudian kita buat rapat dan lain sebagainya untuk kemudian sharing dengan guru-guru yang lain agar guru-guru yang lain juga bisa turut bersama ambil pekerjaan yang selama ini Bapak kerjakan. Mungkin bisa seperti itu, tetapi bentuk tanggung jawabnya karena tentu saja sekolah kita membutuhkan Bapak dipandang cakap untuk melakukan tugas tersebut. Tentu saja tidak semua pekerjaan bisa dilepas diberikan kepada yang lain. Jadi mungkin bagaimana dengan bentuk komitmen Bapak terhadap pekerjaan yang tetap akan diberikan kepada Bapak. Iya betul sekali Pak. Yang pasti untuk memang secara keseluruhan saya tidak mau lepas. Ada sih pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin sifatnya kita berbagi dengan guru yang lain. Itu harapan saya Pak, supaya nanti saya juga sebagai guru tugas pokok saya itu juga tidak terbengkalai. Kasihan juga anak-anak. Itu harapan saya Pak. Oke. Baik. Tentu saja ini ke depan kita akan melihat hasilnya seperti apa, rencana Bapak seperti apa. Oleh karena itu supaya semua tetap bisa berjalan, pekerjaan Bapak bisa berjalan dengan baik, tugas tanggung jawab di sekolah juga itu tetap bisa dikerjakan, di rumah juga mungkin tugas tanggung jawab Bapak tidak terbengkalai, maka setelah ini nanti kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, kita akan refleksi bersama-sama apakah beban pekerjaan tugas tambahan yang diberikan kepada Bapak itu menjadi lebih ringan atau tidak. Nanti saya akan ngobrol lagi dengan Bapak di sekali waktu untuk berefleksi dengan ini semua, apakah bebannya sudah berkurang atau bagaimana ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya juga sudah lega karena sudah menyampaikan unek-unek saya ke Bapak, dan alhamdulillah sudah ada solusi dari persoalan yang saya hadapi. Yang pasti saya tetap akan tanggung jawab apapun yang menjadi pekerjaan yang sudah diberikan ke saya. Nanti saya akan kerjakan. Cuman itu tadi saya sampaikan, kiranya bisa dikurangi agar supaya bisa saya fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dibebankan ke saya Pak. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya ya. Iya, Oke, terima semoga kasih. sukses, tetap Oke. sehat, tetap semangat untuk tugas-tugas di sekolah selanjutnya. Terima kasih banyak. Baik, tadi setelah mendengarkan apa yang telah percakapan antara coach dan coachi tadi, sebagai pengamat ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama menyangkut tujuan. Antara coaching, pada saat terjadi coaching tadi, antara coach dan coach telah sangat jelas, sangat bagus dalam melakukan pemaparan dalam kegiatan coaching tadi. Kemudian pada kegiatan identifikasi telah memberikan umpan balik pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada identifikasi pada potensi coaching, sehingga pertanyaan yang diberikan dapat membuat coach menggali kemampuan sehingga coach dapat memiliki rasa percaya diri lagi terhadap tanggung jawab yang diberikan dari sekolah kepada coach. Kemudian pada rencana aksi telah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan masalahnya, dan pada tanggung jawab telah ada komitmen coach untuk menjalankan reaksi aksinya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hasil pengamatan percakapan tadi. Terima kasih.
Ya. Assalamualaikum Bu Rati. Waalaikumsalam Suryo, apa kabar? Baik-baik saja Bu. Alhamdulillah saya sehat-sehat hari ini. Ya, apa Suryo punya waktu sebentar? Ada yang ingin Ibu bicarakan? Bisa Bu, bisa. Ayo mari kita duduk supaya bisa lebih santai. Ada yang ingin Ibu sampaikan. Iya Bu. Begini Suryo, tadi Ibu dengar dari pihak sekolah bahwa Suryo akan ditunjuk mewakili tingkat kabupaten untuk mengikuti lomba Olimpiade Matematika. Apakah kamu bersedia, Suryo? Iya benar Bu, tadi saya dipanggil Ibu Nur, guru matematika di kelas. Katanya saya diminta untuk mewakili sekolah kita untuk lomba matematika di tingkat kabupaten. Tetapi saya ragu-ragu Ibu mau mengatakan iya terhadap tawaran itu karena saya kurang percaya diri Bu. Oh begitu ya. Apa yang membuat Suryo timbul keraguan dalam diri Suryo sehingga membuat Suryo tidak percaya diri untuk mengikuti lomba Olimpiade tingkat kabupaten? Begini Bu, kan tahun lalu saya juga mewakili sekolah untuk ikut lomba kegiatan matematika. Tapi pada tahun lalu kan saya gagal, bahkan kegagalan saya ikut lomba matematika itu sepertinya parah sekali dan karena nilai saya jauh di bawah apa yang diharapkan, jadi saya tidak mau membuat sekolah kita malu lagi. Masa sekolah anak yang dikirim ke sana nilainya jauh di bawah rata-rata. Itu membuat saya tidak percaya diri. Mungkin sekolah bisa memilih teman yang lain lah. Oh begitu ya. Begini ya Suryo, untuk mengikuti lomba Olimpiade Matematika tingkat kabupaten karena pihak sekolah menilai Suryo memiliki kemampuan untuk mengikuti lomba Olimpiade tingkat kabupaten ini. Apa kemampuan yang dimiliki oleh Suryo yang Suryo rasakan saat ini? Ya sebelumnya memang saya terima kasih Bu kepada pihak sekolah. Mungkin Ibu Nur sebagai guru matematika menilai saya bahwa saya bisa mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan matematika di sekolah. Bukan hanya pelajaran matematika sih Bu, di pelajaran-pelajaran lain yang membutuhkan kecermatan dalam berhitung, saya selalu melakukannya, sehingga mungkin beberapa orang guru memberikan kepercayaan kepada saya. Mungkin mereka menilai saya bisa lah di matematika seperti itu. Wah luar biasa hebat. Kami bangga atas potensi yang dimiliki oleh Nak Suryo. Kami sangat berharap Nak Suryo dengan potensi yang dimiliki tersebut mau ikut dalam kegiatan Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Apa rencana yang akan Nak Suryo lakukan dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan lomba ini? Terima kasih Bu untuk penguatannya kepada saya. Jadi saya berpikir saya akan menerima tawaran itu untuk ikut lomba di Olimpiade Matematika, dan saya berencana untuk menemui Bu Nur untuk mempelajari materi-materi yang belum saya pahami. Kemudian saya juga akan berusaha mencari-cari di internet soal-soal dan cara menyelesaikannya. Selain itu juga karena saya juga les privat untuk matematika, saya juga akan berusaha untuk belajar di les itu sebaik mungkin tentang soal-soal yang sering keluar di lomba-lomba terutama di Olimpiade. Mungkin rencana saya bisa seperti itu Ibu. Wah luar biasa rencana yang kamu kemukakan tadi, yang ingin kamu lakukan. Ibu bangga terhadap rencana yang akan kamu lakukan tersebut. Sekarang apa yang kamu kemukakan tentang rencana kamu, tentang keinginan kamu dalam mempersiapkan diri mengikuti lomba Olimpiade Matematika, hal itu membuat kamu sehingga tidak
komitmen untuk bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini Bu. Jadi komitmen saya akan nyatakan dengan saya belajar dengan baik di rumah ataupun ketika di sekolah, terutama dengan guru matematika dengan Ibu Nur. Saya akan belajar benar-benar memperhatikan apa yang Ibu Nur sampaikan kepada saya. Kemudian saya juga di rumah tidak akan menyia-nyiakan waktu saya akan belajar tentang materi-materi, dan mudah-mudahan apa yang ingin saya lakukan ini, komitmen saya itu bisa membawa nama baik bagi sekolah kita Bu. Hebat Suryo, kami bangga terhadap apa yang akan menjadi aksi kamu. Kami doakan kamu, Suryo, bisa melakukan yang terbaik pada lomba Olimpiade Matematika tingkat kabupaten nanti. Sukses selalu ya Nak. Terima kasih Bu. Doakan semoga saya bisa berhasil dalam lomba ini, dan saya merasa percaya diri dan saya bisa bangkit dari kegagalan saya tahun lalu di lomba yang sama. Sama-sama Nak Suryo, kami pihak sekolah mendoakan yang terbaik buat kamu. Suryo akan lebih percaya diri, Suryo akan melakukan yang terbaik demi sekolah. Ya, Bu, tetap semangat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silahkan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil percakapan tadi ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama, dari hasil pengamatan saya, alur tirta sudah terpenuhi. Yang pertama, tercapainya tujuan. Sehingga dalam percakapan itu memang ada tujuan yang coach mampu gali dari coachi. Yang kedua, identifikasi masalah juga sudah terpenuhi, karena dengan pertanyaan-pertanyaan tadi coachi mampu memberikan pertanyaan yang sifatnya memunculkan masalah yang dihadapi oleh coachi. Kemudian yang berikutnya, rencana aksi juga sudah terpenuhi, karena dari percakapan tadi saya menyimak, saya mendengarkan bahwa ada rencana ke depannya untuk lebih baik lagi terkait dengan persiapan Olimpiade Matematika. Dan yang terakhir, ada rasa tanggung jawab yang diungkapkan oleh coachi, karena setidaknya dia sudah mau untuk melakukan yang terbaik untuk sekolahnya. Nah, itu saja barangkali hasil pengamatan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Salam guru penggerak, tergerak, Bergerak. Menggerakkan. CGP, yes.